Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Rizky Fauzan, akan menjadi moderator pada pemaparan materi Gymnospermae pada mata kuliah embriologi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Siti Solehah, SSI MSc, yang telah membimbing kami pada mata kuliah embriologi. Baiklah, sebelum memulainya materi, ada baiknya saya kenalkan terlebih dahulu rekan-rekan tim saya, yaitu yang pertama Mutiara Mandasari, selanjutnya Fitri Hairunisa, dan yang terakhir itu Suli Puja Karisma. Kepada pemapar materi yang pertama, Fitri Hairunisa, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Materi pada hari ini adalah Gymnospermae. Gymnospermae adalah sekelompok tumbuhan yang memiliki biji tidak tertutup dalam bakal buahnya. Ciri-ciri Gymnospermae, salah satu ciri tumbuhan Gymnospermae ialah mempunyai berkas pengangkut yakni berupa xilem dan floem, tapi xilem pada Gymnospermae tidak mempunyai pembuluh kayu, melainkan hanya trakait saja. Trakait ialah sel xilem yang berfungsi sebagai penunjang, sementara floem pada tumbuhan Gymnospermae tak ada sel pemiring. Ciri-ciri selanjutnya dari Gymnospermae adalah mempunyai akar, batang, dan daun sejati, bentuk perakaran tunggang, daun sempit, tebal, dan kaku. Tulang daun tidak beraneka ragam dan tidak memiliki bunga sejati. Selanjutnya adalah klasifikasi Gymnospermae. Yang pertama, kelas Cicadidae. Tumbuhan Cicadidae memiliki penampakan yang mirip dengan tumbuhan palem. Hanya saja mereka memiliki alat reproduksi yang berbentuk seperti strobilus dan berbiji terbuka. Cicadidae dapat tumbuh dan mudah ditentukan di Amerika Selatan, Australia, Jepang bagian selatan, Cina bagian barat, Madagaskar, dan India. Mereka dapat tumbuh dalam pohon ataupun semak dengan pertumbuhan yang lambat karena menggugurkan daunnya. Kepada rekan saya Suli Puja Karisma, dipersilakan untuk memaparkan materi. Selanjutnya ada kelas konifer, di mana tanaman konifer ini memiliki perkembangbiakan dengan rujung dan berumah satu. Pada bagian ujung jantan memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding ujung betina. Kemudian bentuk rujung jantan memiliki sisik penghasil serbuk sari yang kecil, sedangkan rujung betina memiliki sisik yang lebih besar, agak berkayu, sehingga lebih banyak sisik. Tanaman konifer bisa tumbuh dalam kondisi iklim tropis pada daerah dengan ketinggian yang cukup tinggi atau pada daerah yang dingin dan beriklim sedang. Selanjutnya kelas Ginkgodidae. Tumbuhan ginkgo berumah dua atau alat kelamin jantan serta betina tidak berada dalam satu pohon. Tumbuhan ini mempunyai biji yang berkulit keras, berwarna kuning, berukuran kira-kira sebesar kelereng, serta mempunyai aroma yang tidak enak. Pada bijinya ada kulit luar yang keras dan berdaging. Biasanya dimanfaatkan sebagai obat asma, mengatur tekanan darah, serta bisa dijadikan ramuan suplemen yang dapat meningkatkan daya ingat. Selanjutnya ada kelas Genophyta, contohnya Genetum genemon atau melinju. Alat kelaminnya ada pada satu pohon atau berumah satu, namun letak bunga jantan dan bunga betina berpisah. Bijinya berbentuk bulat, serta biasanya akan berubah menjadi merah setelah masak. Selanjutnya ada siklus hidup Gymnospermae. Gymnospermae memiliki dua siklus hidup, yakni fase sporofit dan fase gametofit. Pada fase sporofit, Gymnospermae diploid dewasa akan berfotosintesis dan menghasilkan strobilus jantan atau penghasil serbuk sari dan strobilus betina atau penghasil ovum yang akan berkembang pada tumbuhan yang sama berumah satu atau tumbuhan berbeda. Ketika berada di tanaman yang sama, strobilus betina akan diproduksi di bagian atas cabang, sedangkan strobilus jantan menghasilkan serbuk sari bisa ditemukan di bagian bawah. Sporofil strobilus jantan mengandung mikrospora, sedangkan sporofil betina membentuk megaspora. Kemudian akan berperan penting pada fase atau generasi berikutnya, yaitu gametofit. Pada fase gametofit, mikrospora akan menghasilkan serbuk sari atau gametofit jantan,
setelah mengalami meiosis. Demikian pula megaspora yang dibawa oleh strobilus yang berevolusi berkembang menjadi megagametofit atau gametofit betina. Kedua gametofit ini hanya memiliki umur yang singkat dan diakhiri dengan produksi sel sperma oleh gametofit jantan dan sel telur oleh gametofit betina. Mereka bergantung pada tanaman sporofit untuk nutrisi. Kemudian gametofit betina tetap melekat sehingga pembuahan terjadi dan benih menyebar. Proses penyerbukan gimnospermae terjadi melalui angin dan bahan alami. Butir serbuk sari akan mengandung sel sperma akan dibawa ke gametofit betina dari sel telur yang berevolusi melalui angin atau serangga. Serbuk sari ini akan menyebar, yang pada akhirnya akan membentuk tabung serbuk sari. Tabung serbuk sari mengirimkan sel sperma untuk membuahi telur, menghasilkan sporofit, dan dibungkus dalam biji berbentuk embrio. Ketika kondisi yang menguntungkan tiba, benih akan disebarkan melalui angin dan hujan. Mereka menyebar ke berbagai tempat di mana sporofit berkecambah dan berkembang menjadi tanaman baru. Baiklah, telah berakhirnya pemaparan materi tentang penjelasan gimnospermae pada mata kuliah embriologi. Saya moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.